Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Mirna membuka pintu rumahnya dengan perlahan. Dari engsel tua seakan ikut mengeluh pagi itu. Matanya sembab tak sempat ia tutupi dengan bedak murah yang biasa ia pakai. Upi dan juga Ana sudah bersiap dengan seragam sekolah mereka. Duduk diam di dekat meja makan yang hanya berisi 2 potong tempe goreng dan juga sepiring nasi putih yang digarang ulang dari sisa semalam. Mirna hanya memandang mereka sejenak, lalu membuka lemari kecil yang ada di pojok ruang tamu, mengambil jaket lusuh berwarna abu dan juga helmnya yang sudah mulai kusam. Sementara ayahnya Pak Wandi masih di kamar, terdengar batuk-batuk keras bercampur dengan umpatan yang Mirna sudah hafal. Ia tak berani berlama-lama. Ia takut jika terlalu banyak gerak atau suara. Bisa jadi pagi itu kembali diwarnai piring pecah ataupun teriakan darinya. Ia mengenal ayahnya seperti mengenal detak jantungnya sendiri, tak terduga dan juga kadang menyakitkan. Dengan langkah pelan ia berjalan keluar rumah. Motornya diparkir di sebelah kanan rumahnya, di samping tanaman lidah buaya yang ditanam ibunya dulu. Sekarang sudah mulai layu karena tak ada yang merawatnya. Ia duduk sebentar di atas motor, menarik nafas panjang, mencoba mengatur denyutnya yang sejak tadi pagi terasa tak karuan. Hari ini, Mirna memang terlihat pucat. Wajahnya seakan kehilangan warna. Bahkan Via, temannya pun yang menjemput dengan motor metiknya, sempat melirik khawatir saat mereka berhenti di lampu merah. "Kau kenapa, Mir? Mukamu kok kayak belum tidur seminggu?" tanya Via sambil mengerutkan dahinya. Mirna tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. "Gak apa-apa kok, Via. Kayaknya aku cuma masuk angin deh," jawabnya dengan pelan lalu menoleh ke arah jalan, seolah ingin segera mengakhiri pembicaraannya. Via tahu kalau Mirna sudah begitu, tandanya ia sedang tidak ingin bicara, dan Via cukup mengenalnya untuk tak memaksanya. Maka sepanjang jalan menuju mall hanya suara mesin dan angin pagi yang mengisi jeda di antara mereka. Sesampainya di toko, Mirna pun langsung mengganti bajunya dengan seragam kerja. Rok hitam, kemeja biru tua dan juga nemtek kecil yang sudah mulai usang tertempel di dada kirinya. Ia menata rambutnya seadanya lalu berjalan ke tempat biasa ia berjaga, dekat rak-rak pakaian wanita. Langkahnya lambat tak seperti biasanya. Bahkan saat itu supervisor mereka pun Mbak Retno sempat melirik tajam dan juga mengangkat alisnya. "Mir, kamu sakit? Kalau iya, bilang. Jangan maksa kerja lo kalau gak kuat," katanya sambil menghampirinya. Mirna hanya menggeleng dengan pelan. "Enggak, Mbak. Saya masih bisa kok, Mbak. Ini cuma kelihatannya saja saya capek. Aslinya enggak," jawabnya dengan cepat mencoba menutupi semuanya. Hari itu pun terasa panjang, lebih panjang dari biasanya. Pagi berlalu dengan pelanggan yang mondar-mandir, bertanya ukuran, bertanya harga, kadang hanya melihat-lihat tanpa membeli. Tapi Mirna tak seperti biasanya. Tangannya gemetar setiap kali ia melipat baju. Ia salah menyebut harga 2 kali pada hari ini dan sempat menjatuhkan hanggar besi hingga menimbulkan suara keras yang membuat semuanya menoleh. Pada hari itu pun Via menghampirinya tepat saat jam istirahat. Mereka duduk di kursi belakang dekat gudang mengunyah roti isi dari kantin.
Mirna pun hanya menggigit sedikit lalu menaruh rotinya kembali ke plastiknya. Mir, kamu belum cerita loh. Tapi aku rasa ya, aku tahu deh, pasti ada yang gak beres dengan kamu. Ucap Via tanpa menoleh. Mirna masih menatap tembok, matanya dengan kosong. Aku cuma capek saja, Via. Cuma banyak pikiran. Aku gak apa-apa kok. Mir, kalau kamu butuh tempat nginap, kamu tahu kamarku kan? Selalu ada buat kamu. Ya, meskipun kamarku sempit, tapi seenggaknya lebih tenang deh. Gak harus ada suara. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Ya, suara teriakan itu. Mirna pun hanya mengangguk, tak menjawab. Tapi matanya berkaca-kaca, ia ingin bicara, ingin membuka semua luka. Ingin mengatakan tentang malam-malam tanpa tidur. Tentang ketakutan yang terus menghantui. Tentang suara ayahnya yang kadang membuat tubuhnya kaku seperti batu. Tapi mulutnya terkunci. Sudah terlalu lama ia belajar diam. Hingga hari itu pun setelah pulang kerja, Mirna tak langsung pulang. Ia meminta izin pada Via untuk mampir ke minimarket. Bukan untuk belanja tapi untuk duduk di bangku kecil dekat kasir. Sembari memandangi cahaya lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Ia suka menikmati momen ini. Senja yang menggelap perlahan, seolah memberi jeda sebelum malam yang kembali bising. Ia menatap layar ponselnya, tak ada pesan. Tapi di galeri ada foto ibunya. Foto lama, waktu mereka masih kecil. Wajah ibunya tersenyum sembari memeluk Mirna, Upi dan juga Ana di depan rumah dengan pintu kayu yang kini sudah rapuh. Tiba-tiba saat itu air matanya pun menetes tanpa suara. Ketika akhirnya ia sampai di rumah, malam pun cukup sudah larut. Lampu ruang tamu menyala dengan redup. Pak Wandi sudah duduk di kursi tua, sembari menonton televisi. Suaranya keras tapi tak ada yang benar-benar dengarkan. Di meja saat itu ada botol minuman keras, isinya tinggal setengah. Kamu dari mana? Tanya Pak Wandi tanpa menoleh. Dari kerja, Pak. Tadi mampir dulu beli sabun. Jawab Mirna sambil buru-buru masuk kamar. Tiap hari kerja, tapi rumah tetap kayak kandang ayam. Coba deh, kamu lihat diri, teriak Pak Wandi saat itu. Mirna menutup pintu kamar cepat-cepat. Jantungnya berdetak dengan kencang. Ia tahu suara itu akan diikuti oleh lemparan ataupun dorongan kalau ia menjawab lagi. Jadi ia hanya duduk di ranjang, memeluk lutut dan menunggu suara itu reda. Sementara saat itu Upi dan Ana pun sudah tidur. Mereka berbagi ranjang kecil di pojok ruangan. Mirna memandangi wajah adik-adiknya, lalu mengelus rambut Upi dengan pelan. Hatinya terasa sakit mencubit. Ia ingin mereka bisa tidur nyenyak setiap malam, tanpa takut terbangun oleh suara pintu banting ataupun benda pecah yang dilakukan oleh ayahnya. Setelah hari sudah mulai semakin larut, besok dia harus kerja lagi. Ia tahu, tapi tubuhnya terasa lelah. Bukan hanya karena berdiri seharian atau pelanggan yang cerewet, tapi ditambah dengan beban yang menumpuk. Semua yang ia simpan rapat-rapat di dada terasa begitu menyesakan. Singkatnya pada keesokan harinya, wajah pucat itu pun kembali datang. Via sudah menunggu di ujung gang seperti biasa. Tapi kali ini saat Mirna naik ke boncengan, ia langsung memeluknya dari belakang sejenak sebelum jalan. Mir, kamu yang kuat ya. Mirna menggenggam tangan Via di pinggangnya dengan erat, tak berkata apa-apa. Tapi dalam genggaman itu ada banyak hal yang tersampaikan. Tentang lelah yang ditahan, tentang rasa ingin menyerah yang perlahan berubah jadi tekad. Di toko hari itu Mirna tetap bekerja, tetap tersenyum pada pelanggan, tapi tubuhnya kian lemah. Dan kini pada sore harinya itu, ia bahkan sempat jatuh terduduk saat mengambil kardus dari gudang.
Mbak Retno yang mendengar dan melihatnya pun buru-buru datang menghampiri dan menyuruhnya untuk pulang lebih awal. Ya ampun, Mirna, kamu istirahat saja ya. Sudah, besok juga kamu gak usah masuk dulu. Sepertinya kamu ini butuh tenang deh, kata Mbak Retno saat itu. Mirna pun mengangguk, tapi saat ia melangkah keluar mall, ia bingung harus kemana. Jika ia pulang ke rumah, maka ia akan kembali mendengar umpatan dan juga tatapan dingin. Atau jika dia ke rumah Via, tempat yang walau sempit tapi menawarkan ketenangan saat. Ia berdiri di depan gerbang mall memandangi jalanan. Matahari hampir tenggelam, lalu ia pun mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan pelan-pelan saat itu. Via, ini aku belum pulang deh. Aku boleh gak nginep malam ini? Beberapa detik kemudian, balasan itu pun datang dari Via. Oh, ya boleh dong Mir. Nanti aku jemput ya. Mirna pun menghela nafas. Ada rasa hangat yang perlahan muncul. Mungkin malam ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Dan hari-hari berikutnya entah bagaimana ia tahu semuanya belum selesai. Tapi ia juga tahu ia tak lagi sendiri. Masih ada Via sahabatnya, ada adik-adiknya dan juga ada dirinya sendiri yang perlahan mulai berani melihat dunia tanpa rasa takut yang membungkam. Kini di kamar sempit milik Via, Mirna sudah duduk bersandar pada dinding. Memeluk lutut, ia baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah dan berbau sabun lavender dari botol kecil yang Via simpan di rak mandinya. Di atas lantai ada 2 gelas teh manis dan juga setumpuk roti isi. Lampu kuning tamaram menggantung dari langit-langit, menambah kehangatan pada ruang sederhana itu. Via duduk di sebelahnya menatap layar ponselnya sebentar lalu menguncinya. Tenang saja, kamu bisa nginep di sini kapanpun. Gak usah mikirin yang lain dulu ya. Malam ini kamu harus istirahat saja ya Mirna, ucap Via pelan tanpa menoleh. Mirna mengangguk tapi matanya tetap menatap kosong ke arah tembok. Suaranya hampir tak terdengar ketika ia membalas. Aku cuma capek Via. Badanku capek, hatiku juga kayak kosong. Via hanya mengangguk pelan. Ia tahu malam ini bukan waktunya banyak bertanya. Ia tahu bahwa memeluk keheningan kadang lebih membantu daripada ribuan kata. Di rumah kecil di ujung gang itu, 2 anak kecil duduk di pojokan ranjang, saling berpelukan ketakutan. Di rumahnya Ana dan Upi malam itu mereka sudah diberi uang oleh Mirna sebelum ia berangkat kerja. Ia juga bilang kepada adiknya, ini nanti untuk beli lauk ya. Jangan lupa kunci pintu kalau aku belum pulang. Mereka pun menurut seperti biasanya. Mirna selalu berusaha mengisi peran ibu. Bahkan saat tubuhnya sendiri nyaris tak mampu untuk berdiri. Tapi malam itu berbeda. Pak Wandi pulang lebih awal dari biasanya. Jaketnya terbuka, rambutnya acak-acakan. Wajahnya merah karena minuman yang sudah mulai masuk ke tubuh sejak sore. Ia membuka pintu dengan kaki menendang sandal, lalu melempar tas kain kecil ke lantai. Mirna! Mirna! Di mana sih ini anak? Mirna! Teriaknya sambil memandangi ruang tamu yang sepi. Tak ada jawaban saat itu, hanya suara kipas angin tua yang berdengung di sudut ruangan. Pak Wandi pun langsung menuju kamar anak-anak. Ia mengetuk pintu dengan keras. Dok, dok, dok. Buka. Pi, cepat buka. Di mana kakak kalian? Upi pun melirik Ana. Tubuh mereka gemetar, mereka tahu suara itu. Mereka tahu apa artinya jika tak dijawab. Tapi mereka juga tak tahu harus bilang apa. Mirna tak pulang, hanya pesan singkat sore tadi yang bilang mereka beli makan dan juga kunci pintu. Sementara ayahnya terus mulai menggedor-gedor pintunya. Dok, dok, dok.
Jangan main-main ya. Cepat buka pintunya. Ana pun mulai menangis. Ubi sebagai kakaknya memeluknya dengan erat. Sudah Ana, jangan buka. Jangan. Diam saja. Ayo, kita tidur saja, bisiknya. Tak lama kemudian saat itu suara benturan keras pun terdengar dari ruang tamu. Pak Wandi meraih kursi plastik dan melemparnya ke dinding. Ia pun menggerutu menyebut nama Mirna berkali-kali. Mengumpat, mendang pintu dapur, membuka lemari dan juga membanting isinya ke lantai. Kau pikir kau bisa lari ya? Dasar anak kurang ajar, teriaknya. Ia pun berjalan mondar-mandir sekali menyentuh sakunya, mencari uang yang ia harapkan akan diberikan Mirna malam itu. Malam ini ia sudah janjian dengan teman-teman lamanya yang biasa main di tempat karaoke di belakang pasar untuk minum dan juga berjudi. Tapi kali ini Mirna tidak pulang, jadi uang itu pun juga tidak ada. Ia yang semakin marah pun ponselnya diambil. Ia lalu menghubungi Mirna. Sekali tak dijawab, 2 kali masih tak diangkat. Hingga ketiga kalinya, nada sambung panjang pun lalu mati. Sialan. Gak diangkat juga rupanya nih anak, ceritnya sambil membanting ponselnya ke lantai. Baterai pun terlempar ke kolong meja. Di kamar kecil itu malam itu Upi dan Ana hanya bisa memeluk diri masing-masing. Tangis tertahan, nafas tercekat, mereka tak berani membuka pintu. Di luar suara botol pecah, suara kayu terbanting, dan juga suara teriakan yang makin lama makin tak jelas. Mereka hanya ingin malam ini segera berakhir. Sementara itu di rumah Via, ponsel Mina pun terus bergetar. Ia melihat layar itu menyala untuk kesekian kalinya, menampilkan nama ayah di sana. Tapi ia tak bergerak, tak berusaha menjawabnya. Bahkan wajahnya pun tetap tanpa ekspresi, hanya tangan yang kini mulai gemetar sedikit. Mirna, dia nelpon lagi, tanya Via hati-hati. Mirna pun mengangguk dengan pelan. Iya Via, kamu gak mau jawab? Kalau aku jawab, dia pasti marah. Kalau gak aku jawab, dia juga tetap marah. Kamu takut dia nyakitin adik-adikmu? Mirna menatap Via, kali ini matanya dengan basah. Aku selalu takut Via, setiap hari. Tapi aku juga gak bisa terus pulang dengan hati hancur. Aku juga manusia. Via mendekat dan memeluknya, hangat lembut tanpa tekanan. Mirna membiarkan tangisnya tumpah membasahi baju Via, membiarkan dadanya bergetar untuk pertama kalinya tanpa menahannya. Aku cuma mau mereka aman. Aku rela gak pulang, asal mereka makan dan asal mereka aman, ucapnya di sela tangis. Semakin malam semakin larut. Di rumah itu Pak Wandi pun akhirnya tertidur di kursi ruang tamu. Botol kosong di tangan kanan, ponsel tanpa baterai di sebelah kakinya. Rumah berantakan, pecahan gelas di lantai pun berserakan. Lemari terbuka, kipas menyala tanpa arah. Ana dan Upi akhirnya tertidur di kamar kecil mereka. Kelelahan karena ketakutan tetap memeluk satu sama lain. Sementara di tempat lain, Mirna memejamkan mata di atas kasur Via. Tak nyaman, tapi jauh lebih aman, jauh dari jeritan, jauh dari tangan yang ringan. Ia tahu besok pagi mungkin ia harus kembali, mungkin harus menghadapi amarah yang menunggu. Tapi malam ini, hanya malam ini, ia ingin merasa tenang. Ponselnya saat itu tetap bergetar hingga larut, lalu akhirnya berhenti. Sunyi menggantikan bising. Di dua rumah yang berbeda, dua dunia saling berseberangan. Yang satu tenang, yang lain rusak oleh amarah. Tapi di antara keduanya ada satu hal yang sama. Rasa takut tak pernah sepertinya pergi. Ianya bersembunyi menunggu waktu untuk kembali muncul. Dan Mirna, ia belum selesai bertarung. Ketika pagi datang perlahan,
Sinar matahari menembus sela-sela jendela rumah Via yang masih sepi. Mirna sudah bangun sejak subuh. Wajahnya masih letih tapi matanya kini lebih tenang. Meskipun kantung matanya membiru karena kurang tidur dan juga lelah yang menumpuk berhari-hari. Ia berdiri di depan kaca kecil di kamar Via, menyisir rambutnya pelan lalu mengambil tas selempang kecil yang ia bawa semalam. Via muncul dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. "Mir, kamu gak mau sarapan dulu?" Mirna menggeleng. "Makasih Via, aku harus cepat pulang deh. Aku mau ketemu Ana dan Upi sebelum mereka ke sekolah." Via memaksakan senyum. Ia tahu Mirna akan tetap pergi meskipun ditahan sekalipun. "Ya sudah, kalau ada apa-apa telepon aku ya." Mirna mengangguk dan sebelum melangkah keluar, mereka pun berpelukan sebentar. Sekilas saja, tapi cukup membuat dada Mirna terasa sedikit ringan. Ia berjalan cepat ke arah gawang rumahnya. Tapi tak langsung masuk, ia berdiri di ujung gang. Menunggu tak lama, saat itu 2 tubuh kecil pun muncul dari tikungan jalan. Dengan seragam sekolah yang sedikit lusuh tapi sudah rapi. Ubi menggendong tasnya sendiri sedangkan Ana, ia memegang roti di tangannya. "Ubi, Ana," panggil Mirna setengah berbisik. Kedua adiknya menoleh. Saat melihat wajah Mirna, mereka berlari menghampiri dan langsung memeluknya dengan erat. Wajah mereka seperti menemukan matahari setelah malam panjang yang gelap. Kakak kemana semalam kak? Kami takut loh kak. Bapak marah-marah gak jelas malam," ucap Ana sambil menahan tangis. Mirna berlutut memeluk keduanya dengan erat. "Maaf ya dek, kakak semalam cuma butuh tempat aman sebentar. Tapi kalian gak apa-apa kan?" "Kami di kamar terus kak. Bapak marah-marah terus banting-banting barang. Kami gak berani keluar," jawab Upi dengan menunduk. Mirna membuka tasnya mengambil uang saku yang ia siapkan. Lalu ia berikan ke Ana dan Upi. "Ini buat makan di sekolah ya. Jangan lupa beli minum juga. Kamu jangan khawatir, kakak kuat dan kalian juga harus kuat ya. Sekolahnya yang rajin." Mereka mengangguk walau mata keduanya berkaca-kaca. Mirna mengecup kening mereka satu persatu, lalu menggiring mereka perlahan keluar gang. Ia memastikan keduanya berjalan aman ke arah jalan besar, ke tempat mereka biasa menunggu angkot. Setelah itu pun Mirna menarik nafas panjang dan berbalik. Ia mulai melangkah pulang. Dan saat sampai di depan rumahnya, suasana masih sepi saat itu. Pintu depan pun terbuka sedikit. Melihat seisi rumah yang masih berantakan seperti semalam. Potongan kaca di lantai masih berserakan. Kursi terbalik dan juga meja kecil di ruang tamu sudah patah di salah satu kakinya. Ia masuk pelan-pelan, mencoba tak menimbulkan suara. Ia ingin membersihkan semuanya, ingin menata ulang sebelum ayahnya bangun. Atau paling tidak, sebelum ayahnya mulai marah lagi. Tapi saat ia melewati ruang tengah, sebuah tangan tiba-tiba menyentuh bahunya dari belakang. Mirna pun terkejut hampir terjatuh. Ia berbalik cepat dan di sana, itu adalah ayahnya yang sudah berdiri, Pak Wandi. Dengan mata merah dan nafas yang kasar, seperti orang yang belum tidur sama sekali. "Kamu pikir kamu bisa pergi semalam tanpa bilang, ha? Dasar anak kurang ajar." Suaranya rendah tapi penuh tekanan dan juga kasar. Mirna mundur perlahan hingga tubuhnya menyentuh dinding. Ia berusaha berkata, "Pak, aku kan cuma..." "Diam, gak usah banyak alasan," bentak Pak Wandi lalu melangkah maju. Mirna pun langsung bergerak ke pojok ruangan. Nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar. "Kamu sudah bikin bapak malu ya? Mana duitnya?" Mirna pun menggeleng. Uang itu buat sekolah Ana dan Upik, Pak. Buat makan juga." Pak Wandi mencerngam tas Mirna dan melepaskannya dengan kasar.
Ia membongkar isinya di lantai, menarik dompet kecil yang berisi beberapa lembar uang dan juga beberapa koin. Ini semua. Kasiman diam-diam ah. Dasar anak durhaka. Plak, tamarnya saat itu. Tapi itu kan tabungan, Pak. Aku simpan sedikit-sedikit tiap bulan. Buat nanti, buat tabungan keperluan penting, Pak. Pindah rumah, kek. Pindah rumah? Jadi kamu mau ninggalin aku, ah? Dasar kamu ya. Ceplak. Tamparan datang lagi yang menaju kepada pipi Mirna. Pak Wandi pun saat itu setelah meminta uangnya, ia mendorong tubuh Mirna, membawanya tersungkur ke lantai. Ia mengambil uang dari dompet itu lalu menaruh semuanya ke sakunya. Mirna tak bisa bicara, air matanya pun mengalir begitu saja. Ia tahu percuma melawan, bahkan bicara pun bisa memperparah semuanya. Tanpa berkata lagi, saat itu pun Pak Wandi keluar dari kamar. Tapi sebelum pergi, ia mengunci pintu dari luar. Suara gemerata kunci terdengar jelas. Mirna pun langsung berdiri dan memutar gagang pintu itu, tapi tak bergerak sama sekali, terkunci. Pak, jangan dikunci, Pak. Buka pintunya, Pak. Namun Pak Wandi sudah pergi. Suara langkahnya terdengar menjauh, pintu depan pun dibanting dengan keras. Lalu senyap. Hanya suara kipas angin tua yang tetap berputar, menderu pelan seperti mengiringi sunyi. Mirna terduduk di lantai, ia memandangi dompetnya yang kini sudah kosong. Hanya menyisakan satu kartu KTP dan foto lama dirinya bersama Ana dan Upi di dalam plastik bening. Tangisnya saat itu pecah. Ia memukul-mukul lantai dengan pelan. Tak berdaya, semua usahanya, semua kerja keras di toko baju, lembur yang sering ia jalani pun, uang yang ia sisihkan meski hanya 5.000 seminggu ataupun selebihnya, hilang begitu saja, direbut begitu saja oleh ayahnya yang kejam. Tubuhnya akhirnya rebahan di lantai, matanya memerah, nafasnya berat. Tapi ia sudah terlalu letih untuk terus menangis. Pelan-pelan ia tertidur di sana tanpa kasur, tanpa selimut, di dalam kamar kecil yang kini menjadi penjaranya sendiri. Sementara di luar matahari sudah tinggi, dunia tetap berjalan, tapi bagi Mirna, waktu seperti berhenti, dan luka lama pun kembali menganga. Ia terkurung tapi hatinya belum menyerah. Tidak, kali ini tidak lagi. Ia akan berusaha mencari jalan keluar. Cahaya siang saat itu sudah merayap masuk dari celah ventilasi kamar yang sempit itu. Mirna pun terbangun perlahan, matanya berat, dan tubuhnya kaku karena tertidur di lantai yang dingin saat itu. Kepalanya berdenyut dengan pelan, sisa tangis tadi masih terasa di dada. Ia duduk dan memandangi pintu, gagangnya sedikit berkarat. Kayunya sudah lapuk di beberapa bagian. Ia pun berdiri mendekat lalu menarik nafas panjang. Ya udahlah, aku dobrak saja. Dengan dorongan kuat yang berulang, ia pun mulai menendang bagian bawah pintu. Bunyi derit keras pun terdengar sekali, dua kali, tiga kali. Hingga saat itu, pintu pun akhirnya terlepas dari kuncinya. Berayun terbuka lebar. Mirna terengah-engah tapi tak ada rasa lega. Hanya rasa hampa dan lelah yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia keluar dari kamar memandang sekeliling rumah. Masih berantakan saat itu. Kaca pecah masih berserakan di lantai. Kursi belum dibalik, lemari dapur terbuka. Mirna pelan-pelan mulai membereskan semuanya. Ia menyapu pecahan kaca, mengelap meja, mengangkat kembali kursi yang jatuh. Tangannya gemetar saat menyentuh barang-barang yang rusak, seolah setiap benda itu membawa jejak kemarahan dari ayahnya. Air matanya saat itu kembali turun tanpa suara. Saat ia mulai menatap piring-piring di dapur, kenangan masa kecilnya bermunculan, yaitu sosok ibunya. Sosok yang dulu selalu tersenyum meski hidup dengan sempit, yang selalu memasakkan nasi hangat dan juga lauk sederhana. Dulu ia pikir ibunya hanya sakit biasa, bahwa serangan jantung itu datang dengan tiba-tiba. Tapi kini seiring bertambahnya usia, Mirna sudah tahu, bukan hanya jantung yang diserang, tapi hati, perasaan dan juga batin yang terus-menerus tertekan oleh sikap kasar dari ayah mereka.
Hari itu pun langit cerah, tapi bagi Mirna, dunia tetap abu-abu. Ia menyelesaikan semua pekerjaan rumah hingga siang menjelang, lalu duduk di ruang tamu yang kini sudah bersih. Saat itu suara langkah kecil terdengar dari depan rumah. Ana dan Upi baru saja pulang sekolah. "Kakak," seru Ana langsung memeluk Mirna. Upi menaruh tasnya dan ikut duduk di lantai. "Bapak kemana, Kak?" "Entah, tapi kalian gak perlu takut ya. Sekarang sudah aman kok. Kakak sudah di rumah," jawab Mirna dengan lirih. Ana melihat wajah kakaknya yang masih bengkak dan juga kusam. Ia tahu Mirna menangis lagi, tapi ia diam, hanya memegang tangan Mirna erat-erat. Mirna berdiri dan berjalan ke dapur. Ia pun mulai memasak nasi. Diambilnya sisa sayur di kulkas, ditumis cepat dengan bumbu seadanya. Aroma sederhana itu memenuhi dapur, menghidupkan kembali rutinitas yang sempat terhenti oleh kekacauan semalam. Setelah makan siang bersama saat itu, Mirna pun beristirahat duduk di kamarnya. Ia membuka ponsel, puluhan pesan tak terbaca. Tapi ada satu nama yang membuat hatinya berhenti sejenak. Itu adalah Fajri, pacarnya. Pesan terakhir itu masuk 1 jam yang lalu. "Sayang, kamu gak apa-apa kan? Aku bisa datang gak kalau kamu mau? Aku khawatir loh sama kamu, juga sama adik-adik kamu." Mirna menatap layar lama, jemarinya menggantung di atas keyboard virtual. Fajri adalah satu-satunya tempat ia merasa didengar. Lelaki yang sabar, yang tahu sebagian besar luka-lukanya, tapi tak pernah menuntut lebih dari yang bisa Mirna beri. Ia tahu Fajri ingin menolong, bahkan sering diam-diam mengirim uang ke rekeningnya. Kadang Mirna marah, merasa saat itu harga dirinya diinjak. Tapi kadang ia juga bersyukur karena tanpa itu, entah bagaimana ia bisa bertahan. Rasanya di bulan-bulan sulit itu, ia bersyukur punya seorang pacar yang baik dan juga pengertian seperti Fajri. Mirna pun lalu mengetik pelan, "Aku baik kok sayang. Terima kasih ya. Kamu sudah perhatian. Sekarang bapak lagi pergi. Rumah juga sudah aman. Cuma aku capek banget." Balasan Fajri pun datang dengan cepat. "Kamu mau keluar sore ini? Aku jemput ya. Kita jalan-jalan aja, biar kamu tenang." Mirna menatap pesan itu lama. Ia ragu, tapi kali ini tubuh dan hatinya benar-benar lelah. Ia ingin keluar dari rumah itu walau hanya sebentar. Ia pun membalasnya lagi. "Ya sudah, nanti jemput aku ya, jam 4. Waktu berlalu saat matahari mulai condong ke barat. Mirna pun berdandan cepat, hanya kaos sederhana dan celana jeans yang bersih. Rambutnya dikunci rapi, wajahnya tak berdandan dengan banyak. Hanya lip balm dan juga bedak tipis. Ia pamit pada Ana dan Upi, meminta mereka tetap di rumah saja dan juga mengunci pintu. Tak lama kemudian saat itu suara motor pun terdengar di depan rumah. Fajri berdiri di sana dengan senyum tenang. Helm cadangan pun di tangannya. "Masya Allah, masih cantik saja ya pacarku, walaupun lelah," katanya saat melihat Mirna keluar. Mirna pun tersenyum samar, ia langsung naik ke motornya. "Ah, kamu ini bisa saja sih. Makasih ya, udah mau datang." Hingga setelah itu mereka pun melaju pelan di jalanan desa yang lengang. Angin sore mengelus wajah Mirna seolah menghapus sedikit luka-luka yang belum mengering. Tak banyak kata yang keluar, hanya musik pelan dari speaker ponsel Fajri dan juga suasana tenang yang mereka ciptakan bersama. Mereka saat itu akhirnya berhenti di sebuah taman kecil pinggir kota itu. Duduk di bangku kayu memandangi matahari yang mulai tenggelam. Mirna menyandarkan kepalanya di bahu Fajri. Kini untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa aman. "Sebenarnya aku pengen cerita banyak deh sama kamu. Aku di sini sayang. Gak perlu sekarang,
tapi kapanpun kamu siap. Mirna menatap langit dulu. Ia selalu bertanya kenapa hidupnya seperti ini. Tapi hari itu ia mulai menyadari, mungkin tak semua hal bisa dijawab saat itu juga. Tapi selama masih ada yang peduli, masih ada jalan untuk tetap berdiri. Sore itu pun hanya angin yang menjadi saksi bahwa ia ingin menjadi gadis biasa, yang mencintai, dicintai dan bisa tertawa tanpa takut kapan amarah datang. Meskipun hanya sebentar, ia ingin mengingat rasa itu. Untuk bertahan, untuk terus hidup. Karena ia tahu masih banyak yang harus ia selamatkan. Saat itu pun, waktu sudah malam, lampu rumah menyala redup saat motor Fajri berhenti di depan. Setelah dia bersama Mirna tadi berjalan dan juga mampir ke warung. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mirna pun turun dengan membawa 2 bungkus plastik putih berisi bakso untuk Ana dan juga Upi. Hatinya agak tenang setelah beberapa jam keluar, menghirup udara segar bebas dari tekanan rumah. Tapi rasa itu pun langsung menghilang ketika suara pintu dibuka dengan keras. Fajri baru pamit, namun saat itu Pak Wandi sudah berdiri di depan rumah. Wajahnya sudah terlihat tak ramah sejak awal. Matanya menyipit menatap Fajri yang turun dari motor. "Siapa kamu, ha? Berani-beraninya kamu bawa anak perempuan keluar malam-malam?" Bentaknya dengan keras, membuatnya Mirna langsung menoleh. Fajri pun berusaha tetap tenang. "Maaf Pak, saya teman Mirna. Kami cuma makan bakso kok Pak. Ini saya antar pulang." Pak Wandi melangkah cepat mendekat dengan tatapan tajam. "Gak usah sok-sopan kamu ya. Anak gadis ini punya ayah. Bukan bisa kamu bawa seenaknya. Minggir, pulang sana," ucapnya. Mirna pun mencoba menengahi. "Pak, sudahlah Pak. Dia kan cuma..." "Diam ya kamu," bentaknya pada Mirna. Suaranya menggetarkan malam. Fajri pun mengangguk pelan pada Mirna. "Aku pulang dulu ya Mir." Ia pun naik ke motornya dan pergi tanpa kata lain. Hanya suara mesin motor yang menghilang di kejauhan. Mirna berdiri sebentar mematung. Hatinya sakit tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia masuk ke rumah menahan nafas. Di ruang tengah saat itu Ana dan Upi sudah duduk dengan 2 mangkuk bakso hangat di depan mereka. Pak Wandi pun mengambil 1 mangkuk dan mulai makan tanpa permisi. "Lain kali ya, kamu tuh jangan jalan-jalan lagi ya. Apalagi sama cowok. Bapak gak suka," ucapnya sembari mengunyah baksonya. Mirna pun menunduk. "Iya Pak, maaf." Ia tahu menjawab pun tak akan mengubah apapun. Malam itu terlalu tanpa percakapan. Ana dan Upik menyelesaikan makan mereka dan masuk kamar lebih awal. Mirna juga masuk ke kamarnya, meletakkan tas dan berganti pakaian. Ia duduk di kasur sambil menatap layar ponsel. Tak ada pesan masuk. Ia ingin menghubungi Fajri, mengucapkan maaf tapi rasanya tidak sanggup. Mungkin nanti saja. Rumah pun sudah sunyi dan jam dinding sudah menunjukkan pukul 1:20 dini hari saat itu. Setelah semuanya sudah tertidur, Mirna yang masih belum tertidur dengan lelap tiba-tiba mendengar suara motor tua dari kejauhan, lalu berhenti tepat di depan rumahnya. Mirna terbangun dari tidurnya. Beberapa detik kemudian, suara pintu pun digedor dengan keras. Dok, 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 dok. Mirna bangun dan membukakan pintu. Itu adalah ayahnya yang baru pulang. Bau alkohol langsung menyergap hidungnya begitu pintu terbuka. Ayahnya berdiri dengan mata merah, berjalan oleng dan mulut setengah terbuka. "Pak, sudah malam, masuk saja dulu," bisik Mirna sambil mencoba menahan pintu. Pak Wandi mendekat tubuhnya limbo. "Mirna, kamu ini anak durhaka ya?" Gumamnya, suaranya berat karena mabuk. "Kamu
Kamu harus layani bapak ya. Kamu tadi pergi sama cowok kan? Ucapnya dengan ngawur saat itu. Mirna pun mundurkan diri, rasa takut menyergap. Pak, bapak mabuk. Bapak istirahat saja yuk pak. Masuk ke kamar. Namun saat itu, ayahnya justru semakin dekat, tangan kasarnya memegang bau Mirna. Kamu cantik sekali ya, kayak ibu kamu. Tapi ibu kamu dulu juga keras kepala, gak nurut sama aku, makanya dia sakit, makanya dia mati. Dan sekarang rasanya aku ingin sekali bermain dengan ibu, yaitu kamu. Mirna pun mundurkan diri, rasa takut menyergap saat itu. Pak, udah pak, ayo tidur. Namun Pak Wandi terus mendekat, dan kali ini gerakannya tak lagi seperti ayah yang mabuk. Tangannya menyenggram tangan Mirna lebih erat dan nafasnya kasar. Mau kemana kamu? Kamu milik aku, kamu anak aku. Gak boleh sama siapa-siapa. Mirna pun panik, ia berusaha melepaskan diri. Pak, lepaskan pak. Bapak udah gak waras. Tapi genggaman itu makin kuat. Mirna pun terjatuh ke lantai saat mencoba melepaskan diri. Saat itu pun, malam hari itu pun, Mirna ditampar dengan keras dan ada pingsan. Malam itu pun menjadi malam yang mengerikan bagi Mirna. Karena saat itu, ayahnya melakukan tindakan keji kepada Mirna. Dan setelah saat itu, ayahnya yang sudah merasa puas, tiba-tiba saat itu, anaknya Ana tiba-tiba bangun. Pak, lagi apa pak, berhenti? Kasihan kakak. Untung saja saat itu, semuanya sudah selesai dan Pak Wandi pun juga sudah memakai baju-bajunya. Hingga saat itu, malam itu panjang di balik pintu kamar yang terkunci. Mirna pun saat itu yang sudah sedikit bangun, ia tidak tidur. Ia hanya duduk memeluk adiknya, menatap langit-langit dengan air mata yang tak berhenti turun. Pikirannya bercabang, ia harus segera pergi. Rumah ini bukan rumah lagi. Ini sudah menjadi penjara. Ini neraka. Di luar kamar, Pak Wandi pun akhirnya tertidur di lantai. Kelelahan karena alkohol dan juga amarah. Dengurannya keras tapi tak menenangkan siapapun. Sementara saat pagi sudah datang. Saat ini, Mirna tahu hidupnya akan berubah. Ia pun saat itu menatap ponsel, kali ini ia menulis pesan kepada Fajri. Fajri, aku butuh bantuan. Aku gak bisa di rumah ini lagi. Aku akan jelaskan nanti. Tolong jemput aku dan adik-adikku besok pagi ya. Lalu ia letakkan ponsel di samping bantalnya. Tangannya menggenggam tangan Ana dan Upi. Saat itu pun, sembari menunggu Fajri datang pada hari itu besokannya, rumah kecil berdinding bata itu tidak lagi jadi tempat pulang, tapi jadi awal dari sesuatu yang akan segera berubah. Mirna harus melawan atau harus pergi. Ia sudah tidak tahu. Hingga akhirnya saat itu, ia pun tertidur. Dan sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.